Dulu publik Indonesia sempat dibuat kagum dengan sapi-sapi jumbo seperti Wariso dan Wisanggeni milik Irfan Hakim. Lalu pada Idul Adha 2025, perhatian kembali tertuju pada Si Boy, sapi kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto yang bobotnya menembus lebih dari 1 ton. Namun memasuki tahun 2026, persaingan sapi kurban raksasa tampaknya semakin luar biasa. Tahun ini, bermunculan sapi-sapi berukuran ekstrem dari berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya karena tubuhnya yang sangat besar, tetapi juga karena harganya yang fantastis hingga mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan di urutan terakhir nanti, ada seekor sapi yang hampir setara dengan harga mobil. Nah, salah satu yang paling ramai diperbincangkan datang dari Gerung, Lombok Barat. Namanya Renggani. Nama ini punya arti unik, ireng, gagah, manis. Tapi begitu orang melihat langsung tubuhnya, yang muncul justru rasa kaget. Badannya besar, padat, dan terlihat sangat mendominasi di dalam kandang. Renggani merupakan hasil persilangan simental dan Brangus, dua jenis sapi yang terkenal punya postur besar dan tenaga kuat. Beratnya mencapai sekitar 1,1 ton, membuat banyak warga sengaja datang hanya untuk menyaksikan ukurannya secara langsung. Karena itulah sapi ini akhirnya dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban Idul Adha 2026 dengan harga pembelian sekitar 136 juta rupiah. Perawatannya pun sangat serius. Pakan hariannya terdiri dari rumput, dedak, hingga kedelai, ditambah vitamin rutin agar kondisi tubuhnya tetap optimal. Kebersihan kandangnya juga dijaga ketat supaya kesehatannya tetap stabil sampai hari kurban tiba. Belum selesai warga Lombok membicarakan Renggani, muncul lagi sapi lain yang ukurannya nggak kalah ekstrem. Kali ini berasal dari Lombok Tengah dan punya nama yang langsung terdengar garang, Black Panther. Penampilannya memang sesuai dengan namanya. Tubuhnya tinggi besar dengan warna hitam pekat yang membuatnya terlihat seperti banteng liar berukuran raksasa. Black Panther merupakan sapi persilangan Angus Cross Simental yang memang dikenal mampu menghasilkan ukuran tubuh jumbo. Bobotnya juga mencapai sekitar 1,1 ton. Karena ukurannya yang tidak biasa, warga sekitar ramai berdatangan untuk melihatnya dari dekat. Sapi milik Ahmad Dimyati ini akhirnya dibeli Presiden Prabowo Subianto dengan nilai sekitar 142 juta rupiah dan dipersiapkan sebagai hewan kurban untuk masyarakat Pulau Sumbawa pada Idul Adha 2026. Sekarang kita masuk ke salah satu sapi yang namanya langsung bikin banyak orang salah fokus, Sambo. Tapi tenang, ini bukan tokoh yang sering muncul di berita politik atau kepolisian. Sambo yang satu ini adalah sapi jumbo asal Kampung Gunung, Cipondoh, Kota Tangerang milik Muhammad Roji. Penampilannya memang langsung mencuri perhatian. Warna tubuhnya hitam pekat, badannya besar, dan posturnya terlihat sangat intimidatif saat berdiri di kandang. Namun di balik tampilannya yang sangar, sang pemilik justru menyebut Sambo punya sifat jinak dan cukup manja. Ia bahkan dikenal tidak agresif meski ukuran tubuhnya sangat besar. Dimensinya benar-benar bikin orang melongo. Tingginya mencapai sekitar 160 cm dengan panjang tubuh hampir 3 meter. Bobotnya sendiri tembus sekitar 1,1 ton. Sambo merupakan sapi jenis Brangus, hasil persilangan Brahman dan Aberdeen Angus, yang memang terkenal unggul sebagai sapi potong karena ukuran tubuh dan kualitas dagingnya. Untuk menjaga kondisinya tetap prima, Sambo mendapat perawatan khusus mulai dari pakan bernutrisi tinggi hingga pemeriksaan kesehatan rutin. Tidak heran jika nilainya mencapai sekitar 122 juta rupiah. Sapi ini kemudian dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk kurban masyarakat Kota Tangerang pada Idul Adha 2026. Setelah Tangerang, perhatian beralih ke Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dari daerah ini muncul seekor sapi jumbo bernama Gendowor. Namanya terdengar besar, dan ukurannya memang benar-benar mencerminkan itu. Gendowor merupakan sapi jenis simental berusia sekitar 4 tahun dengan bobot mencapai 1,1 ton. Tubuhnya yang sangat besar membuat sapi ini akhirnya dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Sapi tersebut dibeli dari peternak bernama Syarif di Desa Pambula Ajaya, Kecamatan Konda, dengan harga sekitar 109 juta rupiah. Menariknya, sang pemilik mengaku awalnya tidak menyangka sapi yang dipeliharanya bisa terpilih menjadi sapi kurban presiden pada tahun 2026. Tapi setelah deretan sapi pilihan presiden, sekarang giliran sapi milik para artis yang mulai ikut mencuri perhatian publik. Kalau sebelumnya deretan sapi jumbo lebih banyak datang dari pilihan presiden,
Kali ini giliran kalangan artis yang ikut mencuri perhatian. Salah satunya Maia Estianty. Untuk Idul Adha 2026, Maia memilih seekor sapi jumbo bernama Hilux. Penampilannya langsung mencolok sejak pertama dilihat. Tubuhnya didominasi warna coklat dengan corak putih di bagian kepala, ciri khas sapi simental yang memang dikenal sebagai salah satu ras sapi terbesar dan paling populer di dunia. Jenis ini berasal dari kawasan lembah Sime, Swiss, dan terkenal memiliki postur besar serta kualitas daging unggulan. Hilux dibeli langsung dari peternakan milik Irfan Hakim, yang selama ini memang dikenal memelihara sapi-sapi premium berukuran jumbo. Bobot Hilux diperkirakan mencapai sekitar 1 ton. Rencananya, sapi tersebut akan disalurkan sebagai hewan kurban ke masjid di dekat rumah Maia Estianty di Surabaya saat Idul Adha nanti. Meski harga pastinya belum diungkap ke publik, banyak netizen menduga nilainya tidak murah melihat ukuran dan kualitas sapi tersebut. Tapi menariknya, Hilux ternyata belum menjadi sapi artis dengan nama paling mencuri perhatian tahun ini. Kalau Maia punya Hilux, Ria Ricis datang dengan nama yang jauh lebih nyeleneh, si Macan. Bukan harimau sungguhan tentu saja, melainkan sapi kurban yang diberi nama unik karena tingkahnya yang terkenal sangat aktif dan penuh tenaga. Menurut Ricis, nama itu dipilih karena karakter sapinya terlihat galak dan sulit diam. Bahkan dalam salah satu video yang sempat beredar, si Macan terlihat sempat menyeruduk penjaganya sendiri hingga membuat netizen kaget sekaligus tertawa. Sebelum menentukan pilihan, Ricis disebut sempat melihat berbagai sapi jumbo dari beberapa jenis seperti limosin dan simental. Namun akhirnya ia justru memilih si Macan sebagai hewan kurban tahun ini. Bobot sapi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1 ton dengan harga yang disebut-sebut menembus lebih dari 100 juta rupiah. Si Macan sendiri dibeli Ricis dari sebuah peternakan bernama Kandang Juragan. Tapi dari semua sapi jumbo yang muncul tahun ini, ada satu nama yang benar-benar bikin banyak orang tercengang. Namanya Venom, sapi asal Wonosobo yang tampil dalam kontes sapi APLC 2026 di kelas petiga. Dari namanya saja sudah terdengar seperti karakter monster, dan penampilannya memang enggak kalah mengintimidasi. Meski begitu, Venom ternyata bukan pemenang utama dalam kontes tersebut. Bobotnya berada di angka sekitar 1022 ton, masih di bawah sapi bernama Malia milik Mulia Farm yang berhasil menjadi juara pertama dengan berat mencapai 1264 ton. Namun anehnya, perhatian publik justru banyak tertuju pada Venom. Tubuhnya terlihat sangat padat dengan postur tinggi dan proporsi yang dianggap ideal untuk sapi kontes. Banyak peternak menyebut Venom sebagai salah satu contoh keberhasilan pengembangan genetika sapi lokal. Bahkan tidak sedikit yang percaya sapi ini masih punya potensi tumbuh lebih besar lagi jika dirawat secara maksimal dalam beberapa tahun ke depan. Yang paling mengejutkan terjadi setelah kontes berlangsung. Venom langsung terjual di lokasi acara dengan harga yang membuat banyak orang geleng kepala. Nilainya disebut mencapai sekitar 250 juta rupiah, menjadikannya salah satu sapi kurban termahal yang ramai dibicarakan menjelang Idul Adha 2026. Fenomena sapi kurban jumbo di Indonesia memang terasa semakin besar dari tahun ke tahun. Kontes ternak, peternakan milik figur publik, hingga pasar hewan mulai dipenuhi sapi-sapi berukuran ekstrem dengan nilai fantastis. Nama-nama seperti Venom, Sambo, Hilux, sampai si Macan mendadak viral dan ramai dibahas di media sosial. Menjelang Idul Adha 2026, suasana serupa juga terlihat di berbagai pasar ternak. Di Depok misalnya, deretan sapi jumbo menjadi pusat perhatian warga yang datang hanya untuk melihat langsung ukuran tubuh hewan-hewan tersebut. Namun di balik ramainya perhatian publik, para pedagang mengaku penjualan tahun ini justru sedikit melambat dibanding sebelumnya. Kondisi ekonomi global disebut ikut memengaruhi daya beli masyarakat. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dikaitkan dengan naiknya harga energi dunia, sementara nilai rupiah yang terus melemah ikut mendorong kenaikan biaya pakan, distribusi, dan perawatan ternak. Meski begitu, minat terhadap sapi kurban jumbo tetap tinggi. Karena bagi sebagian orang, sapi berukuran besar kini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga simbol gengsi, kebanggaan, dan keberhasilan dalam dunia peternakan.